A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, seringkali kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, kenapa setelah sekian lama kita berdoa kepada Allah, memohon agar hajat kita dikabulkan, itu kok tidak diijabah? Permohonan kita, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan ini, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah untuk diterimanya doa itu ada syaratnya. Syaratnya sebetulnya hanya satu, yang paling mendasar, yaitu si pendoa atau orang yang berdoa itu harus mengkondisikan hatinya itu hanya berharap kepada Allah, melepaskan ketergantungan dan harapan kepada selain Allah. Tidak ada lagi harapan kecuali hanya harapan kepada Allah. Itulah syaratnya. Apabila hati sudah fokus dan hanya berharap bersandar kepada Allah SWT, maka doa yang seperti itu insya Allah akan segera dipenuhi dan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hati terkondisikan seperti itu, maka semakin dekat pula doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kondisi hati seperti itu, maka itu baru bisa dikatakan doa. Namun sebelum kondisi hati itu hanya bersandar kepada Allah dan memohon kepada Allah, maka itu belum bisa digolongkan dengan doa yang benar. Itu disebut halatul inqita', yakni keterputusan total dari selain Allah, hanya berharap bersandar kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa, maka kita kondisikan hati itu seperti itu. Betul-betul kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka doa itu akan mustajab. Ayat yang sering kita baca, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su. Jadi wahai zat atau wahai Tuhan yang mengabulkan al-muttar. Al-muttar itu orang yang sudah mengkondisikan hatinya hanya berharap kepada Allah, tidak lagi berharap kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah. Idza da'ahu, ketika dia berdoa, wa yaksifusu, maka Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan daripada orang yang berdoa tersebut. Karena selagi manusia belum berada dalam posisi itu, posisi dia betul-betul sudah tidak lagi punya harapan kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah, maka itu belum bisa dikatakan doa. Kalau manusia masih mengira saya masih bisa melakukan ini, bisa melakukan itu belum bisa dikatakan doa. Berdoa itu artinya betul-betul 100% pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa itu kita hanya meminta kepada Allah semata, tidak lagi kepada yang lainnya. Dan orang yang berdoa itu harus memutuskan semua asbab, semua sarana-sarana dan penyebab-penyebab lahiriah, itu dia harus melepaskan tangan dari semua asbab itu, dan hatinya hanya tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila yang berdoa masih berharap daripada sebab-sebab zahir,
faktor-faktor lahiriah, itu dia belum menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita nanti ketika berdoa, setiap kali kita berdoa, kita dapat mengkondisikan hati kita. Kondisi al-muttar, amma yujibul muttar idza da'ah wa yaksifus su'. Kondisi hati yang muttar ini, maka doa kita akan cepat mustajab. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dahulu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.